Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Saguanto dari Hotel Recycle Company. Kebetulan saya hari ini ada tamu. Tamunya bukan orang yang silahkan perkenalkan. Murnityastuti. Ya, namanya Murnityastuti. Ya, dia biasa kalau ketemu kamera agak bingung, agak norak dikit. Nggak apa-apa ya. Dia punya beberapa pertanyaan dari beberapa temen, sekalian aja dibuat vlog. Saya jawab yang bisa saya jawab, karena saya nggak suka ngarang. Ya, kurang lebih 15 pertanyaan. Oke, satu-satu. Pertama dari Edwin Narso. Oke. Bisnis apa yang harus saya pilih? Bisnis apa yang harus saya pilih? Ya, bisnis paling keren itu sebenarnya ya yang passion, yang ada di passionnya, kalau bisa sih. Karena orang paling beruntung dan paling keren itu sebenarnya yang antara hobi sama pekerjaan itu jadi satu, sehingga dia bekerja seperti halnya menjalankan hobi, bekerja seperti bermain-main, nyantai aja kayak ya, karena sesuai passionnya, sehingga dia tidak jenuh, tidak bosan, dan jadi lebih kreatif. Next. Pertanyaan dari Ed Sri Tanjung. Apa kira-kira ada yang butuh produk saya? Dan ya pasti ada demand atau sebaliknya. Orang karena nggak tahu aja. Orang bisa jadi yang awalnya orang nggak butuh karena ada produk baru, butuh. jadi orang butuh. Ya. Contoh seperti saat nggak sengaja membiasakan anak itu makan pakai makanan rumah, bawa dari rumah, ternyata nggak sengaja kan temennya anak yang tadinya cuman dibawain makanan akhirnya pesen juga kan, lama-lama jadi catering. Terus next. Dari Ed Ita Surya. Berapa uang yang idealnya saya punya? Untuk apa? Modal maksudnya? Iya, sebagai modal. Ya, kalau perlu nggak usah modal. Kalau perlu modalnya nggak pakai uang. Jadi kapan saja kalau bisnis itu nggak pakai modal uang besar, menjalankannya pasti enteng. Kalaupun ada ruginya nanti juga nggak pusing-pusing amat. Itu sih. Jadi bisnis itu kalau mau buat startup, semakin itu murah, tidak memakan modal besar, ya pasti menjalankannya lebih enjoy. Itu sih buat saya. Next. Dari Ed Lintang. Di mana saya akan memilih tempat usaha? Usaha. Kalau sekarang itu udah nggak ribet. Kalau zaman dulu mungkin di era zaman konvensional ala-ala mungkin bapak saya atau kakek saya, mungkin tempat itu jadi sesuatu yang signifikan ngaruh. Kalau sekarang itu bahkan hampir tidak diperlukan tempat, karena perusahaan-perusahaan yang produknya mendunia sekalipun nggak ada orang nanya itu pabriknya di mana ya. Bahkan produk yang rata-rata kita pakai, namanya handphone nih, tahu alamatnya di mana ini? Nggak tahu dan nggak perlu tahu. Penting produknya ada, produknya keren dan diterima. Selesai. Next. Pertanyaan dari Etuti G. Apa saya harus membuat bisnis plan sendiri? Iya, pasti. Jawabannya iya. Karena yang tahu maunya itu kan yang bersangkutan. Ya dia harus buat bisnis plan. Dan tanpa bisnis plan, atau kalau saya nyebutnya bukan plan ya, saya nyebutnya desain. Jadi mendesain seperti apa bisnis kita itu ya yang paling tahu kita. Dan kalaupun ada masalah, nanti yang akan merubah kapan harus dirubah, dievaluasi atau ditambah atau dikurangi itu ya kita.
paling keren itu jalan. Begitu plan jadi jalan. Soal nanti ada yang kurang ditambahin, ada yang kelebihan dikurangi, ya itu aja. Next. Di Paijo, memilih franchise atau buat brand sendiri? Trouble-nya kalau franchise itu kita harus butuh modal besar di awal. Terus kita harus ikut standar sama rule-nya orang, sama style-nya orang. Kalau bikin brand sendiri itu lebih gue banget, jadi mencerminkan kita. Paling enak itu ketika kita punya perusahaan, punya brand itu yang mencerminkan saya gitu. Itu kalau pribadi saya lebih keren itu, karena handle bisnis yang saya mungkin minim pengetahuannya, saya franchise sih boleh-boleh aja. Tapi ya itu asal diketahui bisnis ini mungkin hanya untuk mengembangkan uang yang kita punya. Tapi kalau itu dijadikan pilihan utama, pertama dan satu-satunya, kayaknya jangan. Pertanyaan dari Ed Mujiar, menghadapi kompetisi yang semakin lama semakin ketat. Ya dimana-mana ya, kalau kita kompetisi itu pasti akan lama makin ketat. Apalagi produk tersebut kalau sudah mengalami masa pokoknya katakanlah tadinya supply-nya dikit, demand banyak, barang itu dicari banget, tapi begitu supply-nya kebanyakan, demand-nya tetap, lama-lama kan yang punya supply-nya kan gesek-gesekan sampai seolah-olah kayak kompetisi keras gitu. Kalau buat saya kompetisi itu hampir nggak ada, karena saya menyikapinya persaingan itu ya, para pesaing itu sebenarnya mitra kalau buat saya, dan bisnis modern itu mestinya kayak gitu. Jadi semuanya adalah kita fokus sama produk kita, kemudian orang yang punya produk sama dengan kita itu mitra. Karena bisa jadi produk kita, apa yang ada di produk kita dia nggak ada, atau sebaliknya yang ada di dia kita nggak ada, dan disitulah kita itu dituntut untuk bisa kolaborasi. Akhirnya nggak ada kompetisi, yang ada kita fokus sama produk kita, gimana caranya kita bisa menyajikan produk yang bagus. Salah satu penguatnya adalah yang tadinya mereka itu adalah pesaing. Buat saya itu. Bagaimana jika gagal? Gagal ya diulang, next version. Jadi kegagalan itu harus ada, karena dari kegagalan itu kita tahu di mana kekurangan kita, di mana kesalahan kita, dan kita buat next versinya, versi selanjutnya yang sudah disempurnakan, yang sudah dievaluasi. Next, yang terakhir, last question. Pertanyaan lagi. Ya, last question. Pertanyaan terakhir dari Ed Harmoko, produk biar cepat dikenal dan juga laku. Ya kalau buat saya sih produk itu balik lagi, perusahaan itu seperti diri kita. Jadi kalau produk pengen laku itu yang pertama kali dia harus punya karakter, terus mencerminkan kita banget. Jadi kita tanpa sengaja itu diri kita itu sudah mempromosikan produk kita gitu. Jadi kayak saya contoh ya, membuat replika kendaraan sepeda motor. Kebetulan juga kemana-mana saya juga pakai motor gitu. Yang motor antara replika saya dengan yang saya naiki itu mirip, sehingga tiap hari itu adalah tanpa sengaja itu kita mempromosikan produk kita, karena memang dia akan nempel sama diri kita. Terus ada beberapa tips juga, produk itu jadilah yang pertama, nggak bisa jadi pertama jadilah yang terbaik, nggak bisa jadi terbaik jadi terlain, yaitu unik. Unik itu seperti bahasa biasa yang biasa saya katakan, jadi unik is
is not easy to forget. Jadi mungkin itu sih. Kalau ada pertanyaan lagi nanti mungkin di komen, di kolom komen. Nanti di next video nanti kita bahas lagi. Mungkin itu. Sekian dari saya. Tetap stay at home, work from home. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar. Sebisa mungkin tetap aktif di rumah. Ya tetap sehat ya. Terima kasih dari saya Taufik Sarwanto. Murni Astuti. Ya, ketemu lagi di next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum.